Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, leluhur bangsa Israel selalu mengalami aneka kesulitan, tantangan hidup, dan penderitaan. Penderitaan yang mereka alami adalah satu, bahaya kelaparan. Yang nomor dua, yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi adalah kematian Yusuf, anak Yakub. Menghadapi dua penderitaan yang dialami leluhur kita, pasti mereka bertanya, di mana janji Tuhan yang katanya akan memberikan tanah berlimpah bagaikan banyak madu dan susunya? Di mana janji Tuhan katanya akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut? Kalau bahaya kelaparan dan kematian tiba-tiba bisa datang, rahasia leluhur kita
untuk menghadapi aneka kesulitan dan penderitaan itu adalah menaruh iman dan harapan kepada Tuhan, meskipun janji Tuhan itu nampak tidak mungkin, nampak seperti jauh di sana. Kita hari-hari ini juga berseliweran berita orang-orang sakit, orang-orang yang meninggal karena pandemi COVID-19. Lalu di mana janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan, sukacita? Letaknya dalam diri kita. Mari kita merawat harapan dalam hidup kita. Mari kita menjaga optimisme dalam hidup kita, supaya harapan tidak padam. Mari kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan mengutus Roh Kudus dalam hidup kita. Karena dengan upaya kita, rasanya kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Dalam Injil, Yesus sudah mengawaskan kepada para murid bahwa dalam menjalani perutusan, kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Sesuatu hal yang tidak mudah. Karena kalau domba di tengah serigala itu pasti selalu terancam. Kita diminta untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kesulitannya dalam perutusan sebagai murid Tuhan melebihi kesulitan yang dialami para leluhur Israel. Terjadi fitnah, penganiayaan, dan macam-macam, digambarkan pertentangan dalam keluarga. Tetapi kita tetap harus beriman, memelihara harapan, menetapkan hati, menjaga optimisme. Karena kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita akan selamat. Itulah janji Tuhan kepada kita, dan kita yakin akan mengalaminya. Tuhan Yesus juga meminta, pun menjanjikan kepada kita akan diberi aneka karunia untuk berbicara, untuk bersikap dalam menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Karunia itu datangnya dari Allah Bapa, dan karunia itu adalah Roh Kudus yang hidup, yang menjiwai dan membimbing gereja. Dalam perutusan yang sedang tidak mudah, mari kita percaya kepada penyelenggaraan Allah. Dan semoga Roh Kudus membimbing kita dianugerahi kesehatan yang baik dan harapan yang tidak pernah padam. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun
hanya kehadiran-Mu yang bertatap